Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe ya. Cerita ini adalah kisah seorang ibu dan anak yang nakal, di mana seorang ibu yang sangat menyayangi dan mengasihi anaknya, sedangkan anaknya sangat tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Silakan mengikuti kisah berikut ini. Kisah ini dimulai dari sepasang suami istri yang hidup di daerah pinggiran kota yang tidak terlalu padat penduduknya. Mereka hidup cukup tenang dan bahagia. Sang suami bekerja jadi pegawai kantor dan sang istri sebagai ibu rumah tangga. Tetapi sayang, 5 tahun usia perkawinan mereka, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, ada seorang kakek tua yang melewati rumahnya. Kebetulan, si ibu sedang duduk bersantai di depan rumahnya. Sang kakek tua menghampirinya dan berkata, "Permisi, apakah saya bisa meminta makanan? Karena sudah 3 hari saya belum makan." Dengan suaranya yang parau. Lalu ibu tersebut berkata, "Baik, Kek. Mohon tunggu sebentar, akan saya ambilkan. Kebetulan lauk pauknya masih cukup banyak. Tunggu sebentar ya, Kek." Si ibu beranjak dari kursinya, segera masuk ke dalam rumah. Si kakek tetap menunggu di depan rumah. Kemudian si ibu muncul dan memberikan makanan beserta lauknya yang lengkap dan berkata, "Ini makanannya ya, Kek. Jangan sungkan ya, Kek. Terima kasih ya sudah mau memberikan makanannya," kata kakek. Segera kakek tersebut melahapnya dengan nikmat. Kemudian si ibu masuk kembali untuk mengambil air minum, lalu diberikan kepada kakek tersebut. "Kek, ini air minumnya ya." "Terima kasih ya, Nak," kata si kakek. Si kakek berkata, "Terima kasih banyak ya, Nak. Semoga kebaikannya akan mendapat balasan yang setimpal dan akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa." "Ya, Kek, terima kasih juga atas doa-doanya," kata si ibu. Sebelum pergi, si kakek menyerahkan sesuatu sambil berkata, "Nak, ini ada sebutir kacang ajaib yang dapat mewujudkan satu keinginan. Semoga dapat menjadi berkat. Tapi ingat, pastikan memakannya pada tengah malam ya. Pikirkan satu keinginan yang ingin diwujudkan." Si ibu menerima pemberian dari si kakek. Tetapi si ibu berpikir dalam hati bahwa si kakek mengada-ngada. Setengah tidak percaya, setengahnya lagi hatinya girang, dikarenakan keinginannya selama ini adalah memiliki seorang anak. Keesokan harinya, si ibu merenungkan kata-kata dari si kakek kemarin. Kemudian ia memutuskan untuk memakan kacang ajaib pemberian kakek tersebut. Akhirnya, si ibu memakan kacang tersebut sembari berpikir menginginkan seorang anak. Berselang beberapa bulan kemudian, si ibu ternyata benar sudah positif hamil. Kabar gembira tersebut disampaikan kepada suaminya, dan suaminya sangat gembira mendengarnya. Tetapi sayangnya, 6 bulan kemudian, sang suami mengalami kecelakaan
tertabrak mobil di jalan hingga meninggal dunia. Sang ibu sangat sedih sekali meratapi kepergian suaminya. Beberapa bulan kemudian, si ibu melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan lucu. Si ibu sangat menyayangi anaknya. Tidak terasa 7 tahun telah berlalu. Sang anak telah tumbuh besar. Sang ibu sangat menyayanginya. Tetapi sayangnya si anak benar-benar sangat nakal dan selalu melakukan yang berlawanan dengan perintah ibunya. Suatu hari, cuaca menunjukkan akan hujan deras. Kemudian, si ibu menyuruhnya untuk bermain di dalam rumah. Nah, bermain di dalam rumah saja ya. Sebentar lagi turun hujan. Iya, Bu, jawab si anak. Beberapa saat kemudian, terdengar suara petir yang sangat keras. Dan hujan pun mulai turun. Tetapi si anak malah berlari-larian keluar rumah. "Hore, hujan!" kata si anak. Keesokan harinya, si anak sakit demam. Dengan penuh kasih sayang, sang ibu menjaga dan merawatnya. Setelah 2 hari sakit, si anak telah sembuh. Lalu sebelum berangkat ke sekolah, si ibu berpesan agar giat belajar dan perhatikan guru mengajar. "Nak, belajar yang giat ya." "Iya, Bu," kata si anak. Setelah berangkat ke sekolah, ternyata si anak malah suka mengganggu temannya sehingga dikelahi. Keesokan harinya, si ibu dipanggil oleh guru ke sekolah agar menasehati si anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan harus mendengarkan pelajaran di sekolah dengan sungguh-sungguh. "Baik, Pak, akan saya nasihati anak saya. Terima kasih ya, Pak." Sesampainya di rumah, si ibu menasehati anaknya agar selalu dengar-dengaran dengan guru di sekolah dan tidak mengganggu teman di sekolah. "Nak, jangan mengulangi perbuatan yang dibilang guru ya." "Iya, Bu," jawab si anak. Berselang beberapa saat, si ibu menyuruh anaknya, "Nak, ibu minta tolong belikan sayur dan tomat di tetangga sebelah rumah ya. Ini uang dan daftar belanjaannya." Kemudian diterimalah catatan dan uang untuk belanjaan oleh si anak. Berselang beberapa saat, ditunggu-tunggu oleh sang ibu, si anak tidak muncul-muncul. "Kemana anak ini ya? Kok belum kembali?" Ternyata uang yang diberikan sang ibu untuk berbelanja dibelikan mainan oleh si anak dan bermain dengan teman-temannya. Setelah sore, si anak kembali ke rumah setelah bermain. Dan si ibu menanyakan dengan sabar, "Belanjaannya mana?" Si anak menjawab telah dibelikan mainan. "Belanjaannya mana, Nak?" "Maaf, Bu, tadi kebetulan ada mainan baru, jadi ingin beli." Si ibu dengan sabar menegur agar si anak tidak mengulanginya. Dan jika ingin beli sesuatu, sebaiknya bilang dulu, "Ya Nak, jangan diulangi lagi ya. Lain kali bilang ke ibu jika ada yang ingin dibeli." "Baik, Bu," jawab si anak. Setelah beberapa tahun kemudian, si anak beranjak remaja. Tetapi
kenakalannya yang selalu bertentangan dengan perintah ibunya masih saja dilakukan. Sedangkan si ibu sudah mulai tua dan mulai sakit-sakitan. Suatu hari, si ibu merasa dirinya sudah sakit parah dan sudah mendekati ajalnya. Sang ibu memanggil sang anak dan mengatakan bahwa jika ia meninggal, kuburkan di atas gunung saja, jangan di pemakaman umum. Sebab sang ibu berpikir bahwa si anak selalu melakukan yang bertentangan dengan perintahnya. Maka jika ia minta dimakamkan di pemakaman umum, maka ia harus berkata sebaliknya. Nak, jika ibu meninggal, makamkan saja di gunung, jangan di pemakaman umum. Maafkan saya ya Bu, tolong jangan meninggalkan Ananda, jawab si anak. Setelah ibunya meninggal, si anak berpikir untuk melaksanakan permintaan terakhir ibunya, yakni dimakamkan di atas gunung, karena ia merasa sangat bersalah kepada ibunya, karena sepanjang hidupnya selalu menyakiti dan membuat kecewa ibunya. Sejak saat itu, menurut masyarakat sekitar di daerah gunung tersebut, selalu terdengar suara tangisan seorang anak yang menangis terseduh-seduh. Demikian akhir kisah seorang ibu dan anak yang nakal. Pesan moral: sayangilah kedua orang tuamu sebelum menyesal di kemudian hari. Karena orang tua adalah seorang pemimpin, pembimbing, pelindung, penjaga bagi anak-anaknya. Terkadang kata-kata orang tua menyakitkan, menyinggung, dan tidak enak didengar. Atau terkadang kata-katanya selalu nasihat dan nasihat, sehingga membuat bosan perasaan anak. Tetapi di balik itu ada perasaan kasih sayang yang diberikan. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, klik komen, dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya Anda mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu apabila ada video-video terbaru dari kami atau cerita-cerita terbaru dari kami. Terima kasih.